Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di channel Satria TV. Perkenalkan, saya Ketua PJ Satria Kota Bogor, Taufik Syam. Di samping saya Kang Joko Tradisional. Sini ada Kang Mohan, DPRD Kota Bogor, Ketua Komisi 4. Sini ada lagi Pak Mahfudi Ismail, Komisi 2 yang juga dulunya PKL. Mudah-mudahan diskusi ini mengenai permasalahan PKL di Kota Bogor kita bisa cari solusi dan kita bersama-sama bangun Kota Bogor. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Satria Kota Bogor. Selamat datang Pak Mahfudi Ismail di Rumah Besar Markas Perjuangan Satria. Gerindra Sejati. Terima kasih Kang Joko sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Pemirsa Satria TV, langsung saja kita berdiskusi kaitan dengan saat ini di Kota Bogor sedang risau nih, banyak teman-teman dari PKL yang sudah beberapa kali juga datang ke fraksi kita di DPRD Kota Bogor, di fraksi Gerindra, kemudian ramai juga di jaring media sosial kaitan dengan rencana pemerintah Kota Bogor untuk bahasanya menata gitu, untuk mempercantik kota. Nah, kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Mahfudi yang kebetulan beliau di Komisi 2, dan yang paling penting beliau sebelum jadi Dewan adalah mantan PKL, mantan ketua paguyuban PKL. Jadi beliau tahu betul. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau mendengarkan nih seperti apa kira-kira Pak Mahfudi rencana pemerintah kota saat ini. Mangga. Baik, terima kasih selamat bergabung di channel Satria TV. Alhamdulillah pada pembahasan kali ini terkait dengan PKL. Seperti yang ditanyakan tadi sama Pak Mohan sekarang di Ketua Komisi 4. Terima kasih sudah mengundang kami untuk berbincang hangat, berbincang yang sedikit mudah-mudahan ada artinya baik buat kita maupun walau bagaimanapun kita tetap dulunya kita di kursi dewan adalah sumbangsi dari mereka yang memang kita tidak pernah tahu suara siapa itu. Yang mungkin salah satu atau beberapa bagian prosentasenya itu dari suara PKL. Jadi terkait dengan ini anggap ada fenomena di mana satu sisi PKL sedang mengais rezeki, sementara pemerintah juga sibuk dengan mengais trofi atau segala macam lah, yang artinya mengais trofi lah, artinya membuat pencitraan bagaimana agar kotanya itu juga tidak ada jeleknya juga. Tapi di sini ada konsep yang terputus, Pak. Terputus dalam artian cara memandang. Oke, cara memandang kebetulan agak serat, kebetulan saya sebanyak tampil untuk sosok seperti kayak gini, Pak. Jadi suara saya ada sedikit berkurang. Kaitan dengan sudut pandang mereka PKL adalah memang suka atau tidak suka keberadaan mereka. Keberadaan mereka memang benar-benar berada di jalan dan trotoar. Karena memang arti harafiah PKL itu sendiri adalah pelaku ekonomi mikro yang menggunakan fasilitas umum di jalan atau trotoar. Dalam konteks seperti ini, jadi memang mereka ada dan memang ada di tempat fasilitas umum. Artinya tugas pemerintah di sini adalah memandang mereka sebagai pelaku ekonomi. Yang memang pelaku ini secara existing adalah mereka adalah juga warga Bogor yang memang dalam hal ini sedang bagaimana dia harus survive. Dalam hidupnya tetap survive. Karena walau bagaimanapun kalau kita mau jujur, jadi PKL adalah bukan sebuah cita-cita. Bukan sebuah cita-cita. Artinya apabila kita buat angket di sekolah atau di mana saya tidak pernah ada yang cita-cita jadi PKL. Tapi itu adalah bagaimana keadaan ekonomi kita, kemudian bagaimana dengan sulitnya cari pekerjaan. Terpaksa. Mereka daripada melakukan hal yang negatif, mereka daripada jadi gelonggong atau penjahat. Saya pikir ini kan sudut pandang itu yang berbeda. Ada sudut pandang ini bisa ada persamaan cara memandang PKL. Itu artinya mereka melakukan kegiatan ekonomi yang memang pada saat pemerintahan ini jatuh, ekonomi sedang kolap segala macam, tetap mereka tetap eksis, Pak. Mereka tetap survive dan tidak jadi beban pemerintah. Tapi walau tidak jadi beban pemerintah, tetap pentingnya itu ya. Tidak pernah jadi beban pemerintah. Karena walau bagaimanapun sekarang pemerintah itu memandang mereka sebagai kepala ekonomi yang liar. Padahal pemerintah ini harus hadir, Pak. Ini adalah fungsi pemerintah adalah hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Mereka pelaku ekonomi yang memang butuh fasilitas dari pemerintah.
Artinya memang kaitan zona-zona yang memang sekarang memang dibuat jadi macet oleh PKL, kemudian pejalan-pejalan kaki, mereka sadar bahwa hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Artinya mereka punya hak untuk mengais rezeki, tapi juga ada hak orang lain pejalan kaki maupun yang lalu lintas. Yang sadar itu juga. Artinya pemerintah di sini harus hadir memfasilitasi mereka. Kemudian bagaimana agar yang tadinya versi pemerintah tidak layak jadi layak, mereka sangat berjualan. Artinya dengan kondisi kan ya tidak, sekarang fenomenanya seperti ini. Oh, gusur pindah ke sana. Lo nggak bisa tanpa difasilitasi oleh pemerintah, harus difasilitasi. Karena amanat dari Permen, kalau tidak salah ada Permen yang mengatur bahwa konsep pemindahan PKL itu melalui proses, Pak. Baik proses artinya mulai dari pendataan, kemudian pemetaan, artinya setelah didata, tempatnya dipetakan, Pak. Ini ada pedagang berapa orang, kemudian ada peta lokasinya muat berapa orang, baru ditata. Setelah ditata juga di situ hadir tetap pemerintah, bagaimana mengontrol mereka agar tetap perfect kaitan dengan masalah permodalannya juga. Jadi utuh di situ secara komprehensif, memandang pelaku ekonomi dan pemerintah juga hadir secara utuh di situ. Nggak bisa hantam mau ini jalan, nggak boleh lu jalan. Jadi nggak bisa seperti itu. Konteks sekarang itu kebanyakan seperti itu, Pak. Baik, oke. Isu yang sekarang lagi rame ini kaitan yang belum lama ini teman-teman dari PKL juga sempat datang ke komisi 2 juga. Dari setiap zona itu banyak datang. Oke, ada terakhir kalau nggak salah yang terbaru itu dari Merdeka dan yang dari Yasmin ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kira-kira ini kan sebelumnya kan pemerintah Kota Bogor ini kan rangkaian panjang Pak. Yeah. Sebelum menyentuh yang Merdeka dan Yasmin sudah ada yang Salmon dan sebagainya. Zaman Bapak juga pasti Bapak merasakan gitu. Dan saya melihat eksistensi Bapak pada saat jadi pengurus ketua paguyuban PKL itu luar biasa beliau. Luar biasa fight terhadap pemerintah kota. Artinya fight dalam arti mencari solusi yang terbaik gitu untuk teman-teman. Karena yang perlu kita garis bawahi teman-teman PKL juga sebetulnya sadar bahwa ada hak orang lain gitu. Mereka juga dibatasi oleh itu. Nah, apa yang Bapak lihat gitu dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dari relokasi sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh teman-teman? Sebelumnya saya jawab yang tadi dulu, Pak ya, karena biar tidak miss ya. Jadi karena memang beberapa anggapan bahwa sekarang Mahfudi setelah jadi anggota dewan tidak vokal lagi, kurang vokal, kurang greget. Oke, sekarang saya kasih paham bahwa sekarang saya jadi anggota dewan. Artinya bukan dewan PKL, dewan keseluruhan. Artinya di sini saya harus tetap role of game. Artinya berpikirnya tidak mengatakan PKL. Karena apabila saya menyuarakan PKL, non PKL bersuara dong. Kamu kan dewan bukan dari dewan PKL aja kan kayak gitu. Artinya di sini adalah yang kita sajikan kita adalah win-win solution. Artinya suara saya tidak sepulgar dulu karena walau bagaimanapun saya berbicara sekarang bukan sebagai ketua paguyuban PKL, Pak. Yang memang fokus satu arah saya adalah bagaimana memperjuangkan agar PKL bisa tetap berjualan. Tapi kalau sekarang ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah yang memang tidak bisa saya tabrak. Artinya pada saat saya seorang anggota dewan mengeluarkan regulasi atau aturan, ya masa saya tabrak sendiri. Itu artinya di sini saya ingin agar meluruskan. Nah kemudian terkait dengan yang tadi bilang, sekarang kayak gini kan, ada pola bahwa lu nggak boleh jualan di sini, lu pindah ke sana. Artinya Pak, di mana ada tempat usaha, di situ kita yakinkan sudah ada pemiliknya. Kalau memang lu suruh pindah ke sana, sementara di sana ada existing atau ada yang punya, kemudian jadi benturan fisik dong itu. Inilah tugas pemerintah, tidak hanya asal tunjuk, tapi fasilitasi mereka secara utuh. Sampai dia bisa berjualan Sesuai dengan amanat gitu, bahwa kaitan tadi ada semacam pendataan, pemetaan, penataan, bagaimana permodalan. Jadi artinya apabila memang pikiran kita hanya mereka sebagai pelaku ekonomi parasut di Kota Bogor yang membuat kumuh, hanya itu saja repot. Kini sekarang pemerintah dengan berbagai macam cara melakukan bantuan kok. Ada UMKM, ada bantuan. Artinya dalam kondisi pandemi ini akan tetap terbaik, tetap hidup. Siapapun yang ada di negara ini adalah tugas pemerintah untuk mengakomodir mereka agar tetap hidup. Artinya di sini konteks mereka hadir jangan bukan berarti tidak boleh ditertibkan, boleh. Tapi bahasanya jangan pakai penertiban terlalu ekstrim. Tapi penataan tata tempat di mana. Artinya ada berapa pedagang di lokasi ini, kemudian apabila dipindahkan di sini zonasinya mencukupi atau tidak.
setelah mencukupi donasinya apa ini bisa rame atau enggak. Karena mereka adalah pelaku ekonomi Pak yang berpikir hanya pagi belanja, siang dijual, sore buat makan. Artinya mereka tidak bisa dibiarkan ada bahasa-bahasa seperti nanti pun rame. Nanti itu kan tentatif Pak. Nanti itu bisa sehari, bisa sebulan, bisa seminggu, bisa 10 tahun. Sementara permodalan dia tidak bisa bertahan untuk 1 bulan atau 1 minggu. Itu artinya kehadiran pemerintah juga harus memikirkan kepada hal-hal itu. Oke, baik, menarik ini. Jadi Pak Mahfud ini sudah menjelaskan kepada kita kaitan dengan tahapan-tahapan yang sebetulnya itu yang benar dan itu yang diinginkan oleh Kementerian PKL. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab kaitan dengan bagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor kaitan dengan relokasi yang sebelum-sebelumnya. Kita tahu terakhir ada pedagang di MA Salmon yang kemudian akan direncanakan direlokasi ke Pasar Jam 2 yang waktu itu ramai juga kaitan dengan kasus Angkahok. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu kaitan yang sudah dilakukan? Ini kan, jadi kan kita paham juga Pak, segala sesuatu itu kan berbasis perencanaan. Berbasis perencanaan kalau dalam bahasa Serang itunya kan, kalau dalam bahasa apa Bantennya itu kan planning Pak. Jadi segala sesuatu itu harus terplanningkan dengan matang Pak. Artinya tidak bisa hanya punya ide langsung eksekusi. Punya ide langsung eksekusi tanpa berpikir lagi ke depannya. Harus terplanningkan Pak. Di situ banyak perut Pak, banyak need, banyak kebutuhan yang tidak hanya sebatas kita pedagang bodo amat. Sama mereka juga warga Kota Bogor. Jadi kita tidak pernah terpatah-patahkan yang pedagang bukan warga Kota Bogor. Kita banyak juga kebutuhan ke kabupaten loh Pak. Buang sampah kita kemana? Bagaimana kalau memang mereka bilang kalau memang orang Kabupaten Bogor tidak boleh berjualan di Kota Bogor, jangan buang sampah ke Kabupaten Bogor. Gimana kalau kayak gitu? Artinya ini sama masih Indonesia Pak. Sama siapapun berhak orang mencari rezeki dimanapun. Artinya pada saat mau di kemanapun untuk merelokasi mereka harus betul-betul terplanning Pak. Kita memiliki profesionalisme lah. Yang kan apa yang kita akan urus itu manusia. Oke, artinya yang telah dilakukan itu belum berhasil kan begitu ya? Saya ingin saya coba contoh sampel aja. Mana planning yang akan dipindah ke Jam 2, pindahnya kemana? Kebanyakan hanya malam-malam, tidak mereka tetap di depan Pegadaian kalau Pasar Bogor. Kemudian juga yang pindah kemana tidak terrealisasi karena itu tadi. Gagal. Sama Pak, kita yakinkan bahwa ada orang pintar berkata bahwa gagal dalam menyusun sebuah rencana. Kita yakinkan bahwa itu adalah menyusun sebuah rencana kegagalan. Baru saja saya mau ingat Bapak. Ya itu tadi. Jadi artinya segala macam sesuatu apapun yang akan kita lakukan harus berbasis rencana. Ya. Saya yakinkan Pak Muhajir di Dewan kan berbagai macam rencana. Baik. Dan mulai bagaimana cara berencana ini sampai jadi nggak simsalabim Pak. Ya, baik. Apalagi kalau memang ini sebuah pencerahan, lakukan sesuatu apalagi untuk mengakui manusia dengan berbasis pada perencanaan yang matang, profesionalisme. Karena pemerintah ini ditunjuk adalah kumpulan dari orang-orang profesional. Baik. Ini dari, sekarang ada Kang Joko nih dari sahabat kita dari kalangan profesional. Silakan Kang Joko, apa yang menjadi ide gagasan atau apa yang Kang Joko ketahui tentang dinamika PKL-an lah, katakan ekonomi kerakyatan kita gitu. Lalu ada Pak Budi, silakan. Makasih ya. Kalau buat saya ini, kalau di pasar pasti akan ada yang namanya penjual atau PKL. Kemudian ada pembeli. Kemudian ada regulator. Regulatornya itu adalah Pemda. Jadi kita nggak bisa semuanya itu menyerahkan ke Pemda. Dan kita sebagai penjual sama pedagang itu harus ada yang bantu. Yaitu adalah dewan kita. Ya, dewan yang kita pilih yang sekarang menjadi anggota dewan. Saya lihat sih ini belum semua maksimal. Ya. Semua apapun aturan atau perencanaan yang kita buat, apabila kita tidak konsisten, terutama di pemerintah tidak konsisten, itu tidak akan jalan. Ya, tidak ada peraturan yang ditegakkan benar-benar oleh pemerintah. Yang ada adalah penjual sama pembeli akan nakal-nakal. PKL akan terus datang apabila pemerintah Kota Bogor tidak konsisten. Ya, jadi akan kucing-kucingan terus gitu. Nah, bagaimana supaya si penjual ini tidak berdagang di lokasi yang dilarang? Bagaimana supaya si pembeli tidak datang ke tempat yang dilarang? Dan itu harus diawasin sama dewan. Konsistensinya itu yang saya lihat belum ada. Tapi PKL ini manusia, harus dimanusiakan oleh Pemkot Kota Bogor. Ya, jadi bagaimana cara memanusiawikan PKL ini? Yang pertama kita harus mengayomi PKL ini.
biar bagaimanapun PKL adalah warga Kota Bogor. Nah, tugas pemerintah itu adalah bagaimana aturan yang dibuat oleh Dewan ini mesti jalan. Kalau tidak dibuat, tidak jalan, ini bisa ada sanksi. Sanksinya ke Pemkot sendiri, sanksi ke pedagang, sanksi sama si pembeli. Karena kalau misalnya aturan yang sudah dibuat sebagus apapun, tidak ada konsistenan Pemkot, itu gak akan jalan. Ya, contohnya adalah jangan yang namanya pasar rakyat itu orientasinya, ya PD pasar itu orientasinya bisnis. Sama ini kan lihatnya bisnis gitu, diserahkan ke pihak ketiga, kemudian PKL untuk sewa itu mahal. Gimana supaya PKL ini bisa masuk? Kasih dong yang namanya kebijakan, misalnya sewa dengan murah, kemudian yang terdata itu masukkan semua ke dalam, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam, di luar masih ada PKL baru. Kemudian ada PKL yang lama nih yang saya lihat, PKL yang masuk ke dalam kok ternyata di luar dia bikin juga PKL baru. Jadi double. Sebenarnya PKL yang ada di luar itu salah satunya adalah yang sewa-sewa kios itu. Ini yang menjadi satu permasalahan tersendiri. Karena fungsi pengawasannya nggak ada, jadi hanya berpikir hanya sudah diusir, sudah ditertibkan, di situ tidak ada pengawasan lagi. Intinya kalau udah ada di dalam, di luar itu harus nggak ada. Harus nggak ada. Jadi kasih ada di dalam. Ya betul. Kemudian yang kedua adalah mesti buat pasar-pasar di sekitar penyangga. Komunikasi sama bupati. Gimana supaya warga Kabupaten Bogor itu bisa diayomi oleh mereka? Ya kecamatan lah. Karena hampir 70% penelitian itu bahwa yang namanya penjual PKL itu adalah kabupaten. Bukan berarti orang kabupaten nggak boleh dagang di Kota Bogor, tapi apabila ada sinergitas antara kota Kabupaten Bogor itu terjadi, akan ada pasar-pasar penyangga supaya kabupaten nggak masuk ke sini. Kemudian dipastikan bahwa si Pemkot ke Bogor dengan pindahnya PKL ke dalam itu pasti akan ramai. Itu yang tidak terjadi. Harus ada jaminan bahwa ramai. Jadi begini Pak, ini ada semacam kita berbicara secara teoristis gitu kan, antara pelaku non pelaku sudut pandangan paradigmanya bakal berbeda. Jadi saya juga hasil riset juga ada beberapa kota yang memang berhasil dalam konteks penanganan PKL. Jadi saya pernah ke Yogyakarta. Yogyakarta di sana ada pasar politikan, namanya pasar politikan. Jadi tempat itu memang tadinya di entah berapa. Jadi ada kayak gini. Ini semacam kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi pada saat merelokasi mereka, pemerintah pun hadir di situ bagaimana cara buat ramai dulu seperti bikin festival apa orang tuh tahu dulu tempat itu. Biarkan dulu ramai. Nah itu tadi artinya di sini bahwa kehadiran pemerintah itu tidak hanya sebatas membedakan udah kayak buang mulut pecel kan seperti itu. Artinya konteks mengarah sana itu juga tidak bukan saling mendiskreditkan, artinya lu salah ini. Enggak, dalam artian kayak gini. Ini kan regulasinya sudah ada. Tinggal konsep pertama. Kemudian kaitan dengan PKL kan selama ini hanya dibuat ikon bahwa itu berbuat kekumuhan. Yang ingin saya tanya mungkin Pak Mohan pernah ke Yogyakarta Pak? Bapak pernah ke Malioboro Pak? Di Malioboro itu ada apa Pak? Ada PKL. Itu. Jadi artinya ini PKL, artinya ini benda yang tak berguna. Artinya apa? Perspektif kita kehadiran mereka memang di Malioboro PKL di mana Pak? Di trotoar. Oke. Jadi artinya itu sudut pandang yang membuka sudut pandang kita. Mereka yang berjualan di trotoar, yang perspektif kita mengganggu arus jalan. Kemudian pemerintah di situ hadir memfasilitasi semuanya, jadi itu ikon sampai mendunia, Pak. Memang Malioboro itu yang sampai mendunia itu ada apa, Pak? Apa di situ ada apa yang misalkan enggak ada? Kalau 100 Ya. Tapi kalau yang PKL Kota Bogor sama Kota Bogor yang di Surya Kencana dengan yang Malioboro itu nggak bisa apple to apple. Karena jalan Malioboro itu 2 kali lipat luasnya dibanding Kota Bogor. Artinya dengan pendanaan itu kita bisa bikin loh. Jangan malah dikecilin. Iya ini begini. Artinya potensi itu juga space seperti Malioboro kita kan punya. Space seperti itu ada. Kalau kurang luas kan kita ada pendanaan. Jadi tempat wisata Pak. Ini pada yang namanya will dari pemerintah, yaitu adalah bagaimana yang namanya Bogor Plaza itu jadi parkiran supaya itu bisa seperti Malioboro. Iya artinya kalau nggak ada artinya secara keseluruhan
Walaupun kita tidak apple to apple membandingkan, karena bakal beda banget, bakal beda. Kita artinya tidak sudut pandang kita tidak digiring harus sama dengan Malioboro. Ini hanya sebuah referensi, Pak. Artinya kok bisa sebenarnya, walaupun memang kita tidak bisa menyamai Malioboro, itu bukan Apalagi sekarang jalur satu jalur, Pak. Ada kalau dua jalur. Jadi Bos, political will pemerintah yang akan membuat seperti itu. ya itu artinya. Nah di sini kan Kemauan, dalam Pak. konteks ini Kemauan. bukan saling mendiskusikan. Walaupun memang akan betul tadi tidak bisa apple to apple, tapi minimal ada lead yang memang ada lead, kecuali saya bandingkan antara PKL dengan kamar mandi misalnya, atau PKL dengan printing itu jauh. Tapi ini walaupun memang sekecil apapun ada konektivitasnya. PKL dengan PKL di jalan dengan di jalan. Artinya kalaupun memang kita tidak bisa seberhasil tidak kopi pasti itu bakal berhasil seperti ini. Minimal itu sebuah rujukan bahwa kalaupun kita bisa melakukan itu, kenapa tidak? Rujukannya dari situ, bukan nanti harus apple to apple sama enggak. Kita juga paham betul itu, paham betul. Karena walau bagaimanapun awalnya itu kan tidak bisa diadopsi secara mutlak gitu kan. Itu aja seperti itu. Baik, saya sepakat, kita semua tahu di Jogja, Kang Joko juga belum lama ke sana melihat langsung, dan kita juga sudah beberapa kali melihat PKL di sana memang rapi, tertata rapi. Tadi yang dibilang sesuatu yang dalam tanda kutip haram, tapi pemerintah Kota Jogja hadir di situ, memberikan space, memfasilitasi dan menata sehingga rapi dan sehingga menjadi gaungnya sampai dunia. Oke, yang dikatakan Kang Joko tadi, tanda kutip pengawasannya gitu ya. Artinya pemerintah sudah melakukan relokasi, berusaha merapikan, tapi tidak ada fungsi pengawasannya yang masih lemah. Nah, Pak Mahfudi, sebagai tadi kita bicara sebagai mantan PKL, sekarang beliau adalah anggota DPRD Komisi 2. Bagaimana menyikapi kaitan dengan permasalahan pengawasan? Di satu sisi ini dua mata pisau nih. Satu sisi beliau harus membela PKL, tapi di satu sisi juga harus menegakkan regulasi. Dari sudut pandang Pak Budi, kira-kira seperti apa, Pak? Ini begini, jadi kaitan dengan tupoksi kita kan yang seperti kita katakan ada 3 regulator, regulasi, membuat regulasi, budgeting sama kontrol. Artinya kaitan dengan regulasi kita sudah lakukan. Artinya kita sudah menurunkan aturan-aturan, perda segala macam. Kemudian budgetingnya sesuai permintaan. Apabila kita memang APBD kita mencukupi, wah itu kenapa tidak kita anggarkan? Gimana anggaran? Kemudian kita kontrol. Kontrol yang cepat saja ini kan ini yang saya nggak tahu. Yang dalam artian miskin sekali komunikasi, gitu. Miskin sekali komunikasi pada saat akan melakukan ini. Nggak tahu memang harus atau tidak terkait dengan komunikasi ini. Artinya pada saat itu hanya sudah action aja. Kita tinggal kena buntutnya bahwa PKL pada demo ke kita. Action aja, bongkar ini nanti. Tidak terinformasikan. Nah, artinya pada saat yang ngomong itu nggak tahu. Saya memang itu memang apa action personal harus seperti itu tanpa ngomong atau tanpa komunikasi atau tanpa ngobrol dengan anggota dewan yang terkait dengan komisi yang terkait dengan leading sektornya, nggak tahu seperti apa. Tapi yang pasti kita hanya mendapat laporan sudah eksekusi, kemudian para pelakunya minta bantuan ke kita, itu aja. Jadi kita tahu, jadi konsep pengawasan kita harus seperti apa gitu kan. Intinya seperti itu. Mungkin saya pikir Pak Mohan juga di Komisi 4, karena masyarakat nggak tahu kan tupoksinya 4 itu apa, 2 itu apa, tahunya gua PKL, gua ditertibkan, gua mau ngomong ke dewan. Artinya saya yakin Pak yang datang ke Pak Mohan pun banyak. Itu artinya kan Pak Mohan secara pribadi kan tidak pernah tahu actionnya seperti apa, kemudian planningnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Saya yakin seperti itu. Itulah yang kita keluarkan seperti itu. Oke, sebetulnya tadi yang fokus kita mau kita tanya dulu kaitan dengan pengawasan yang ketika PKL sudah ditertibkan, kemudian tetap mereka menggelar lagi dagangannya di luar gedung misalnya. Kan di satu sisi atas tadi ya faktor kebutuhan mereka yang tinggi, apalagi sekarang di tengah situasi pandemi COVID seperti ini yang perekonomian juga merosot seluruh sektor gitu ya. Di satu sisi kita tahu bahwa itu ada satu kesalahan karena mereka berjualan di trotoar dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Oke, jadi saya tertarik dari tadi pernyataan Pak Joko yang mengatakan bahwa para pedagang itu juga yang di depan itu juga mereka yang punya toko di dalam. Oke, kalau memang itu ditemukan, saya yakin kan itu ada. Tapi itu tadi kita tidak bisa generalisasi semua bahwa mereka yang dagang di depan itu punya toko di depan semua, Pak.
Nggak mungkin kalau dihitung hanya jari atau sekian persen, kita tidak bisa direlasi bahwa yang di depan itu punya toko. Artinya kita juga tidak bisa justifikasi seperti itu. Dan kemudian juga para pedagang kaki lima adalah mereka yang dari kabupaten semua. Silakan filenya buka. Saya katakan bisa lebih dari 50-50 orang Kota Bogor. Itu karena saya sebagai pelaku saya juga tahu mengambilnya karena ada kantong-kantong gitu. Di mana ada kantong misalkan di Pasar Bogor kebanyakan orang Bogor Utara. Kemudian kalaupun memang di pasar di Pasar Anyar kebanyakan Tanah Serial dan Bogor Barat, sebagian dari Bogor Tengah. Kalaupun memang itu ada dari orang kabupaten itu saya bilang ada. Tapi secara generasi itu hanya sebatas fakta yang memang tidak ditunjuk kata yang tidak ditunjang dengan fakta saya pikir. Makanya karena saya berbicara seperti itu karena memang saya juga mantan ketua pertemuan PKL, persentasinya lebih di atas 50% pelaku ekonomi itu orang Kota Bogor. Jadi artinya terkait dengan tadi yang dikatakan masalah pengawasan, ini memang setelah regulasi dibuatkan, Perda itu kan diserahkan sama pemerintah. Artinya mereka sebagai eksekutor. Itu tadi konsep pengawasan kita mau mengawasi seperti apa, karena pada saat action itu tidak pernah dulu ada komunikasi dengan kita. Artinya anggap aja misalkan PKL ada bagian dari injektornya di Komisi 2. Ya minimal pada saat kita melakukan ini nanti imbasnya datangnya ke PKL ini ke anggota dewan, karena anggota dewan adalah sebagai wakil rakyat. Itu saja kita sadari bahwa kalaupun memang akan seperti itu saya serang pribadi, kalaupun memang itu harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk kebaikan Kota Bogor, ya mangga, karena memang hak dari pemerintah. Tapi artinya tahapan-tahapan yang memang sudah ada bagian dari yang sudah tercatat, lakukan itu. Melakukan mereka anggap adalah mereka anak Kota Bogor yang pernah ada yang mencari rezeki di Kota Bogor. Artinya lebih manusiawi, kalaupun memang mereka akan dipindahkan, ingat tempat pemindahannya harus mereka tetap survive sebagai pelaku ekonomi. Karena walaupun bagaimanapun satu pelaku ekonomi yang ada di pasar, dia akan membawa berapa jiwa, artinya berapa perut, artinya lapangan kerja juga ya. Nah, itu lapangan kerja juga. Jadi saya bukan menutup mata dengan kacamata kuda, tidak. Nah, kalaupun memang saya sadari itu gitu, bahwa di sini ada hak pedagang juga ada hak orang lain. Ada hak pedagang, ada hak pejalan kaki, ada hak pedagang, ada hak yang mobil itu. Tapi artinya di sini sesulit apapun pemerintah secara profesionalisme dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur agar masyarakat lebih baik seperti itu. Baik, oke. Nah, sekarang kita lihat nih, kita coba berusaha membantu memecahkan masalah pemerintah. Kira-kira nih Pak, kok dirasa pemerintah ini agak sulit sekali untuk memberikan solusi. Tadi ketika sudah dilakukan relokasi, tapi terkesan tempatnya tidak representatif. Kemudian masih melubernya PKL kedua. Kita belum tahu, ini kan Pak Mahfud bilang kita tidak bisa menghakimi bahwa itu belum tentu orang yang di dalam membuka lapak lagi di luar. Bisa saja itu PKL baru. Apakah populasi PKL ini terus bertambah itu yang menjadi satu beban pemerintah? Kedua, apakah dalam tanda kutip keterbatasan anggaran APBD kita? Tapi kita tahu APBD kita hampir 2,6 sekian triliun untuk pengembangan PKL ya, untuk satu Kota Bogor per tahun itu APBD Kota Bogor itu kurang lebih 2,6 triliun. Artinya dirasa cukup mampu lah kalau ada niat serius. Kira-kira begini Pak, harus kita batasi dulu pembicaraannya terkait dengan itu semua ya. Jadi tadi yang dikatakan sama Komang itu, ini PKL berkurang atau bertambah kan? Oke. Nah selanjutnya itu ke depan itu bertambah atau berkurang? Sebenarnya pelaku ekonomi PKL itu Pak linear dengan bagaimana negara ini mampu mengakomodir tenaga kerja Pak. Gitu kan. Jadi PKL itu kan satu kan saya percaya pada saat prolog dari pembukaan buat cita-cita. Artinya jadi PKL saya yakinkan apabila ada prospek yang lebih baik bekerja pasti keluar. Artinya kalau memang negara ini terus dalam keadaan seperti ini tuh mereka akan sampai seperti apa? Sementara pabrik-pabrik tutup, perusahaan-perusahaan tutup. Bapak sadar nggak? Garuda yang sebegitu hebat BUMN aja sekarang pengurangan 50%. Berapa ribu? Apakah mungkin tuh ada pelaku-pelaku yang apa? Karyawan saya ini kenapa mungkin? Nah, Bapak gantian di sini. Terima kasih kepada Ketua Satria Kota Bogor sebagai tuan rumah yang memfasilitasi ini semua. Mudah-mudahan hasil diskusi kita ini ada manfaatnya dan teman-teman dari pemerintah Kota Bogor juga mudah-mudahan bisa mendengar apa yang menjadi pembahasan kita ini supaya bisa sama-sama nanti kita mencari solusi. Salam Satria. Bina Sejati. Karena bagaimanapun juga beliau dan saya juga sebagai mitra
Kan pemerintah itu dua, Suami istri. suami istri. Jadi antara DPRD dan pemerintah kota. Kita akhiri, ada closing statement Pak Dua. Mungkin terima kasih dari saya sebagai ketua tuan rumah dan sebagai ketua PJ Satya Kota Bogor. Terima kasih dengan hasil diskusi ini dengan bapak-bapak dewan dan praktisi dari profesional. Mudah-mudahan kedepannya kita ada hasil yang terbaik untuk anak-anak muda dan untuk PKL yang sekarang ini banyak permasalahan. Mungkin pemerintah kota bisa Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? kalau bukan kita, siapa lagi? baik, terima kasih. Baik, terima kasih sahabat pemirsa Satria TV. Tunggu acara-acara diskusi berbobot kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.